Dengar Pak? Dengar. Baik, makasih. Kendari ya atas masukannya. Dapat kami sampaikan bahwa proses mulai dari ide penangkapan ikan terukul dan sampai saat ini adalah hampir 2 tahun ya, dimana memang kami KKP termasuk di dalam Direktorat Ikan Tangkap ini sudah membahas ya dengan sangat dinamis ya, karena saya sepakat dengan Mas Yasin dan ini juga tercermin daripada setiap kami rapat penyusunan regulasi-regulasi dan juga pembahasan-pembahasan untuk bagaimana supaya PIT ini matang untuk diimplementasikan ya. Jadi kita sudah lebih dari 10 kali juga melakukan konsultasi publik ya, termasuk di dalamnya melibatkan NGO, perguruan tinggi, pelaku usaha. Tentunya para pelaku usaha ini yang memang sangat concern kepada kebijakan ini ya. Dan saat ini pun kita masih sedang menggodok payung hukum yang utama, yaitu rancangan peraturan pemerintah ya, di mana disitu akan memayungi regulasi-regulasi yang diperlukan di bawahnya, termasuk tadi bagaimana kita menentukan pelabuhan apa saja misalkan yang menjadi prioritas, kemudian juga bagaimana kita menentukan harga ikan di lapangan, karena itu penting ya. Kita harus fair menilai bahwa ikan yang jelek tidak boleh disamakan harganya dengan ikan yang bagus ya. Kalau selama ini kan dengan input control pakai harga ikan yang standar sejak tahun 2012, harga di Papua sama dengan di Aceh dan tidak melihat mutu ya. Jadi kita ini sebetulnya suatu terobosan menuju yang lebih saintifik dan terukur ya. Ini memang harusnya mendapatkan banyak dukungan juga dari perguruan tinggi ya. Nah, ini kita pada posisi saat ini dan kita juga memahami bahwa input control ini sudah lama teori ini. Kita sudah dengar 20 tahun ke belakang, namun tadi kekhawatiran Mas Yasin dulu juga kita tahu karena pelabuhan kita ini ada banyak 538 dan tidak semua, belum semua ya memiliki fasilitas yang memadai. Prasyarat daripada implementasi daripada penangkapan ikan terukul ini adalah pertama tadi sarana prasarana ya. Kedua adalah regulasi. Yang ketiga adalah sumber daya manusianya ya. Termasuk di dalam sarana prasarana aplikasi yang canggih ya, aplikasi yang mumpuni. Jadi saya urai satu persatu terkait sarana prasarana dengan adanya pendaratan yang nanti akan dilakukan penghitungan dan pengontrolan kuota ikan yang tentunya perlu landing base yang berkualitas. Kolam labunya harus bagus ya, tidak boleh ada terjadi delay ya, penumpukan yang menghambat pada kualitas mutu ikan yang didaratkan. Nah, ini kita sedang kembangkan. Pada tahun ini ada intervensi di 20 pelabuhan perikanan utama untuk memperbaiki kawasan, untuk memagari kegiatan perikanan, kegiatan pendaratan ikan tidak boleh bercampur dengan kegiatan lain yang akan merusak atau mengurangi kualitas daripada pencatatan ikan. Kemudian juga kita lengkapi dengan timbangan elektronik, di mana pada saat ikan didaratkan, ya, kemudian juga muncul nilai berapa jumlah ikannya, aplikasi terhubung dengan harga ikan. Harga ikan langsung kepada apakah itu PNBP ya, ataupun langsung ke catatan ikan, dan juga untuk kontrol kuota. Ini betul Pak, teman-teman sekalian, saya kira ini memahami. Tetapi kalau kita tidak mulai, kapan lagi negara kita akan memulai menuju pengelolaan yang lebih baik. Kita secara bertahap ya Mas Yasin ya, kita tidak boleh gara-gara ada kesulitan kita tidak melangkah ya. Kita perbaiki semua pelabuhan ya dengan sarana prasarana, dan juga ada concern kita tambah SDM, karena pada saat ikan didaratkan ditimbang tentunya perlu orang khusus yang mengawasi ya. Ada tenaga verifikator kita tambah ya, penimbang ikan, bahkan teman-teman pengawasan pun hadir di pelabuhan ya. Nah, kita mendapat dukungan full dari Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan dengan membuat sistem pengawasan terintegrasi, di mana ini kombinasi daripada
teman-teman di lapangan, kemudian kapal patroli ya, kemudian satelit pengawas sampai pesawat ya. Nah ini sedang disiapkan ya oleh teman-teman Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Yang terakhir, yang ketiga bukan terakhir ya, itu adalah regulasi ya. Kita melakukan sesuatu harus ada regulasinya, dan ini kami kenapa hampir 2 tahun regulasi ini belum selesai, karena kami mendapatkan terus masukan ya. Jadi proses pembuatan regulasi ini tidak hanya dari KKP ya, tetapi harus melewati beberapa tahap ya, pembahasan antar kementerian ya. Ini pun kita mendapatkan masukan dan tanggapan kritik banyak beragam dari kementerian-kementerian lain. Contoh Kementerian Keuangan terkait PNBP-nya, kemudian Kemarupes, kementerian lainnya juga selalu ada di setiap rapat ya. Nah setiap beberapa draft kita juga lakukan konsultasi publik mendapat masukan, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan kita minta dukungannya supaya regulasi ini dalam waktu dekat lah, ini katakanlah akhir Desember atau awal Januari tahun depan ini bisa kita selesaikan ya. Hal-hal lainnya saya kira tingkat kepatuhan, yaitu tentunya kita harus buat regulasi yang memadai. Kita tidak toleransi terhadap para pelaku IUU fishing ya. Kita ada denda administrasi, di samping ada denda pidana ya. Itu kita buat juga payung-payung hukumnya ya, termasuk pihak-pihak yang mencoba memanipulasi atau praktek-praktek yang menimbulkan kecurangan antara yang dilaporkan dengan yang ditangkap, katakanlah berbeda kan. Kita lengkapi dengan namanya ya logbook ya, perlahan namun pasti ya. Kemudian juga para patroli pengawas di lapangan juga. Saya kira banyak hal memang yang menjadi concern kita ke depan, tetapi kita harus melangkah walaupun kita langkahnya masih pelan-pelan gitu ya. Oke, siap Pak. Saya kira dari Mas Yasin itu ya. Ya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want.
Ada di haluan Kapitoro 005, segera matikan mesin, kami akan melakukan pemeriksaan. Bapak tahu ini alat apa? Bahan apa? Menurut Undang-Undang 31, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah dilarang. Sanksi 8 tahun penjara dan denda 1,2 miliar. Benda yang Bapak gunakan, bahan atau bahan yang Bapak gunakan adalah terlarang. Mari kita jaga dan lestarikan sumber daya kelautan perikanan sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia dan merupakan warisan anak cucu kita. Segera laporkan apabila ada kegiatan pemboman ikan, pembiusan ikan, dan perusakan terumbu karang.